Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pagi Pak. Sebelum memulai pembelajaran hari ini kita mulai dengan bersiap dan berdoa. Silahkan ketua kelasnya pimpin. Berdoa silakan. Doa selesai. Amin. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat Pak. Baik, Ah, Bapak. Sehat. Alhamdulillah. Sudah siap untuk belajar? Siap. Siap. Siapa yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah Pak. semuanya hadir ya, lengkap. Alhamdulillah. Sebelum mulai pelajaran, saya lihat di bawah kursi, di bawah mejanya ada sampah. Tolong dipungut dan silakan dibuang di tempat sampah. Siap, Bapak. Sebelum kita masuk pelajaran, Bapak ingin bertanya, di SMP atau MTS dulu pernah belajar tentang listrik? Nah, Bapak kelas 9. Pernah. Apa itu listrik? Yang itu kan Pak. Elektron yang bergerak. Elektron yang bergerak. Sekarang bayangkan bagaimana jika keadaan sekarang tidak ada listrik. Apa yang akan terjadi? Kuliah Pak. Ya, Gelap, Bapak. gelap. Handphone tidak aktif, laptop tidak aktif. Ya. Di SMP dulu belajar tentang jenis-jenis listrik. Ada berapa jenis listrik? Ada 2 Bapak. Ada 2. Apa itu? Statis dan Statis dinamis. dan dinamis. Hari ini kita akan belajar tentang listrik dinamis. Ya, Bapak akan share. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan Bapak. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang listrik dinamis, yaitu hukum Ohm dan hambatan listrik. Pernah dengar hukum Ohm dan hambatan listrik? Pernah dengar Bapak? Nah, sekarang kita akan lebih memperjelas tentang hukum Ohm dan hambatan listrik. Sebelumnya, anak-anak silakan scan bahan ajar menggunakan HP Android kalian. Kalau sudah, Bapak akan bacakan tujuan pembelajaran untuk hari ini. Hari ini kita akan belajar hukum Ohm dan hambatan listrik. Tujuan pembelajarannya yang pertama, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis besaran-besaran listrik pada rangkaian sederhana, yaitu kuat arus, tegangan, dan hambatan dengan benar. Yang kedua, melalui eksperimen PET, lab virtual, peserta didik dapat menganalisis hubungan antara tegangan dan kuat arus listrik pada hukum Ohm dengan tepat. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya hambatan listrik dengan benar. Ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Di SMP atau di jenjang sekolah sebelumnya, kalian sudah belajar tentang besaran-besaran listrik, yaitu kuat arus dan beda potensial. Beda potensial juga kadang disebut dengan tegangan. Kemudian kuat arus itu diukur dengan ampermeter dan voltmeter. Ampermeter, sedangkan tegangan atau beda potensial diukur dengan voltmeter. Kemudian ada hukum Ohm. Ini hubungannya rangkaian hambatan, rangkaian seri, rangkaian paralel. Sekarang Bapak akan memberikan kalian sebuah gambar. Coba perhatikan. Menurut kalian, rangkaian listrik mana yang lampunya menyala lebih terang? Yang paling kanan Bapak, Apa alasannya? tegangannya besar.
dan dipasang secara seri. Tegangannya besar dan dipasang secara seri. Kemudian Bapak kasih gambar yang kedua. Rangkaian listrik mana yang lampunya menyala lebih terang? Yang kiri, Bapak. Yang kiri. Alasannya? Alasannya apa? Hanya ada satu hambatan, Bapak. Karena ada satu hambatan. Untuk membuktikannya, maka kita akan melakukan eksperimen melalui PET. Silakan anak-anakku bagi kelompoknya ya, karena ada beberapa orang. Silakan dibagi kelompok sesuai dengan yang sudah Bapak WA sebelumnya. Kemudian saya Iya, Bapak Bapak. bagikan LKPD ya. Karena ada 5 kelompok, Bapak bagikan ini ada 5 juga LKPD. Nah, silakan diambil. Kemudian silakan dibaca petunjuknya. Oke, Untuk Bapak. yang pertama itu, silakan anak-anakku buka aplikasi PET, bisa lewat HP Android dan bisa lewat laptop. Alamat linknya sudah Bapak tuliskan di prosedur kerja pada LKPD-nya. Kemudian tampilannya jika tampilan sudah seperti ini, silakan anak-anakku klik tanda play. Play artinya memulai. Sebelum Bapak memulai, ada yang mau bertanya? Sebelum Bapak memulai penjelasannya, ada yang mau bertanya? Ini tegangannya bisa diubah ya, Pak ya? Ya, tegangan bisa diubah-ubah. Nanti akan ada petunjuk dari LKPD-nya apa yang diubah dan apa yang konstan. Di LKPD-nya untuk kegiatan ketiga itu adalah tegangan tetap atau beda potensialnya yang tetap. Yang mana tegangannya di sini? Yang simbolnya huruf P. Yang simbolnya huruf P. Berdasarkan LKPD-nya, kita akan melakukan beberapa kali percobaan untuk tegangan. Nanti tegangannya akan kita tetapkan. Misalkan untuk tabel yang pertama, misalkan kita tegangannya 1 volt. Yang diubah adalah resistor atau hambatannya. Kita ubah sebanyak 5 kali. Misalkan yang pertama, 100. Untuk tegangan tetap 1,0 volt, hambatan 105, maka kuat arus yang muncul berapa? 9,5 mili ampere. Silakan catat di lembar LKPD-nya. Kemudian yang kedua, kita ubah hambatannya menjadi misalkan 115. Maka kuat arusnya juga berubah. Catat kembali di LKPD-nya. Berarti I atau kuat arusnya 8,7 mili ampere. Silakan isi tabel dan ulangi hingga 5 variasi tegangan. Untuk hambatan tetap, kegiatan keempat, apanya yang tetap tadi? Yang tetap adalah R atau hambatan. Berarti yang Hambatan. adalah tegangan atau beda potensial. Untuk yang pertama kita coba 1,0 volt dengan hambatan 100 ohm, maka kuat arusnya adalah 10 mili ampere. Kemudian ubah hambatannya menjadi 120, maka kuat arusnya menjadi 8,3. Kemudian ubah kembali 140, kuat arusnya menjadi 7,1 mili ampere. Ya, silakan anak-anak lakukan percobaan ini sebanyak untuk tegangan tetap sebanyak 5 kali percobaan. Jadi jumlah data yang akan didapat nanti ada 50. Kemudian untuk hambatan tetap juga ada 50. Silakan catat di lembar LKPD-nya, lembar kerja peserta didik. Silakan berdiskusi dengan temannya. Bapak beri waktu selama 30 menit.
Iya, Pak. Pre-memori ya. Sekarang sudah didapatkan semua. Kemudian analisis. Analisis ada pada bagian F. Bagian F di sini ada analisis yang pertama. Pada tegangan tetap, buatlah grafik hubungan antara I dan R. Kuat arus dengan hambatan. Hambatan. Yang kedua, tuliskan hubungan antara kuat arus dengan hambatan. Ini berdasarkan tabel tadi tegangan tetap. Kemudian untuk analisis yang ketiga, pada hambatan tetap, buatlah grafik hubungan antara kuat arus dan tegangan. Yang keempat, bagaimana hubungan antara kuat arus dan tegangan. Kemudian yang kelima, dengan menggunakan rumus hukum Ohm. Bagaimana rumus hukum Ohm? R sama dengan P per I, Pak. P per I. Karena di kegiatan 4 hambatannya tetap, maka yang dihitung cuma pada kegiatan ketiga. Silahkan tulis di lembar kerjanya. Kemudian nomor 6 itu, bandingkan nilai hambatan hasil perhitungan dengan hukum Ohm dan pengukuran secara langsung. Kemudian setelah dihitung, dikerjakan, buatlah kesimpulan. Silakan dilanjutkan. Bapak beri waktu 10 menit. Iya, sudah, Pak. Sudah. Sekarang Bapak beri kesempatan kelompok siapa yang mau mempresentasikan. Silakan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Saya, Pak. Nah, silakan, Mas Fatur. Jadi di sini ketika eh, tegangan itu berbanding lurus terhadap arus hambatan, sedangkan hambatan berbanding terbalik dengan kuat arusnya. Itu, Pak. Ya, betul. Kelompok yang lain ada yang mau menanggapi? Saya, Pak. Ya, silakan. Mas Hanis. Eh, itu eh, perbandingan antara tegangan V dengan I selalu sama ya, Pak ya. Selalu sama nilainya, tetap. Ya, ya. Bertanyanya kepada Bapak atau kepada teman kelompoknya? Ini kesimpulan ragu-ragu, Bapak. Oh iya, berdasarkan tadi kesimpulan kelompok temannya, tegangan itu berbanding lurus dengan kuat Kuat arus. arus. Berarti Arus. semakin besar tegangan, maka kuat arusnya juga semakin Besar. 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 Kebalikannya tadi. Kebalikannya hambatan dengan kuat arus berbanding terbalik. Semakin banyak hambatan, maka kuat arusnya juga Kuat arusnya semakin semakin kecil. kecil. Semakin kecil. Sekarang bisa dijawab tadi gambarnya. Sudah bisa dijawab? Bisa, Apa Bapak. alasannya lampu yang pertama lebih terang daripada lampu yang kedua? Di sini. Apa alasannya? Lampu ketiga lebih terang daripada lampu pertama dan kedua. Karena Sumber tegangannya besar. besar, maka kuat arusnya juga besar. Besar. Ya, betul. Kemudian untuk yang kedua? Karena situ tegangannya besar, yang Hambatannya banyak. bagian 3 hambatannya juga besar. Jadi semakin banyak hambatan, maka semakin kecil kuat arusnya. Jadi bisa disimpulkan ya anak-anak, kuat arus Bisa, berbanding Bapak. lurus dengan tegangan dan hambatan Berbanding terbalik dengan kuat arus. Ya, tepuk tangan untuk kelompoknya. Alhamdulillah. Kemudian untuk Alhamdulillah. merefleksikan
proses kegiatan belajar hari ini. Silakan anak-anakku scan kuisnya ya, Bapak beri kuis. Kalian kerjakan. Silakan di-scan dengan menggunakan HP Android-nya masing-masing. Silakan dikerjakan. Bapak beri waktu selama 5 menit. Pre-memori ya. Baik, Bapak. Tapi kalau mau dikerjakan bisa. Ya, sekarang Bapak lihat hasilnya. Alhamdulillah dari 20 orang, ternyata 19 orang ini mencapai KKM. Jadi untuk 19 orang ini mencapai KKM berarti bisa dilanjutkan dengan mengerjakan latihan di bahan ajar tadi yang sudah di-scan. Kemudian untuk satu orang ini, karena nilainya lebih kecil daripada 75 di bawah KKM, bisa bertanya kepada temannya. Berarti diberi pelatihan tutor sebaya. Hari ini cukup, Bapak rasa cukup. Untuk minggu depannya kita akan belajar tentang hukum Kirchhoff. Masih ada hubungan dengan hukum Ohm, hambatan listrik, dan seri paralel. Minggu depan semangatnya lebih dijaga, kesehatan dijaga ya. Apalagi musim Iya, Pak. sekarang musim hujan. Kemudian hati-hati kalau pulang dan ingat belajar. Kalau pulang ke rumah kembali belajar, jangan cuma main game saja. Oke? Bapak rasa hari ini Oke, cukup. Pak. Silakan ketua kelasnya tutup dengan berdoa secara bersama. Marilah kita tutup pelajaran kita dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.